Halo guys, selamat datang. Welcome to our channel Teta Omega TV. Sehubungan dengan dampak corona yang membuat banyak orang terpaksa harus bekerja dari rumah, terpaksa harus dikarantina, harus lockdown. Nah, banyak orang yang stres atau nggak tahu mesti ngapain. Nah, do you guys know that kita bisa ngerubah masa karantina kita ini menjadi batu loncatan hidup. Seperti apa sih batu loncatan hidup? Jadi membuat waktu-waktu kita itu menjadi benar-benar berguna, dan setelah kita keluar dari karantina ini, setelah kita keluar dari masa-masa susah ini, hidup kamu bisa menjadi satu hidup yang baru, hidup yang berubah. Check this out. Apa sih yang kamu lakukan dalam masa-masa virus corona yang lagi menjadi pandemik dunia seperti sekarang ini? Nonton berita setiap hari, ngeliatin sosmed setiap hari, dan mencari berita apa lagi, berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak orang yang terkena. Nah, hal-hal seperti itu bukannya bikin kita jadi makin freak out dan makin takut, guys. Waspada boleh, pasti boleh banget dan harus banget. Saya juga melakukan banyak sekali tindakan-tindakan preventif, misalnya sekarang jauh lebih banyak cuci tangan, kemana-mana pakai masker seperlunya. Kalau pulang dari mana-mana saya harus langsung membersihkan diri, langsung mandi, langsung keramas, dan lain-lain. Tetapi setelah beberapa hari gitu ya mantengin berita-berita yang makin lama makin bikin ketakutan, saya akhirnya memutuskan that's it. This is my life, ini waktunya saya merubah semuanya. Nah, saya kepingin bagi tips nih buat kamu nih. Apa yang bisa kita lakukan sih selama masa-masa karantina ini yang bisa membuat waktu-waktu kita, waktu-waktu yang kita habiskan di rumah ya, menjadi waktu-waktu yang luar biasa berguna dan bahkan bisa menjadi batu loncatan hidupmu. Nah, nomor satu adalah create your life vision. Apa itu life vision? Jadi visi hidup kita. Visi hidup itu seperti apa? Orang sukses adalah orang yang benar-benar sukses, peak performance, orang-orang yang mencapai performa yang luar biasa tinggi adalah mereka yang merencanakan hidupnya secara hati-hati dan teliti. Dan ini udah terbukti banget. Nah, life vision itu seperti apa sih? Jadi kita menuliskan, kita itu kepingin jadi apa 5 tahun dari sekarang, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun dari sekarang. Mulai dengan goals-goals kecil, dan itu terus meningkat. Nah, life vision ini namanya juga life vision, not financial vision ya. Jadi mencakup dengan semua aspek kehidupan kita. Aspek kehidupan apa sih yang bisa kita cover up di dalam life vision ini? Jadi life vision ini lebih seperti goals yang kita buat ketika masuk tahun baru ya, ketika di akhir tahun kita mulai mikirin, oke, gue tahun depan mau ngapain ya kan? Biasanya kita bikin goals kesehatan, gue kepengen berat badan gue kayak begini, gue kepengen body gue kayak begini gitu kan ya. Dan juga tentu aja keuangan ya kan, karir, keluarga, hubungan. Dan terlebih lagi tentang goals kesehatan, kita semakin tahu guys, ternyata sehat itu sangat-sangat penting sekarang ini. Mungkin kita biasanya take it for granted, right? So, ini waktunya kita mulai membuat life vision hidup kita. Segmen apa aja yang kita perlu cover di dalamnya? Cek video berikut ini tentang holistic success, yaitu apa sih kesuksesan-kesuksesan yang perlu kita raih di dalam hidup kita untuk membuat hidup kita berkelimpahan dan live your life to the fullest. Oke, kedua adalah practice meditations. Jadi mungkin selama ini kita nggak pernah tahu atau sangat jarang sekali punya waktu untuk melakukan yang namanya meditasi. Nah, rata-rata mereka yang memiliki performance, orang-orang yang sukses ya, baik di bidang atletik, baik di bidang keuangan, itu ternyata mereka mempraktekkan yang namanya meditasi. Nah, mungkin di waktu-waktu seperti sekarang ini adalah saat yang terbaik untuk kamu belajar deh meditasi gitu ya. Belajar meditasi sekaligus menenangkan diri supaya kita nggak stres baca berita-berita di luar. Kita juga memiliki satu keahlian tersendiri. Karena ternyata guys, meditasi ini bisa banget ditujukan dan dispesifikasikan untuk kesuksesan kita. Kita nanti ke depannya akan buat video tersendiri tentang hal ini. Nah, hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah practice gratefulness. Jadi mempraktekkan gratitude atau rasa bersyukur. Ada satu kebiasaan bagus yang biasa dilakukan oleh orang-orang sukses. Salah satunya adalah journaling atau menuliskan apa yang ada di pikiran mereka, insight-insight yang mereka dapatkan, ide-ide yang mereka dapatkan, termasuk menuliskan yang namanya gratefulness. Ini adalah saat yang sangat tepat sekali guys untuk kembali memikirkan betapa kita bisa sangat bersyukur terhadap kesehatan kita saat ini. Kebayang banget kan betapa tersisanya kalau menjadi salah satu orang yang terjangkit corona. So buat kamu yang masih sehat, bersyukurlah. Ini adalah saat yang terbaik untuk benar-benar belajar mensyukuri secara mendalam kesehatan yang kita miliki. Bersyukur juga kalau kita setiap hari masih bisa makan. Bersyukur kita setiap hari masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih. Bersyukur untuk kebebasan yang pernah kita rasakan dan yang akan kita rasakan setelah semuanya ini berakhir. Jadi banyak banget yang kita bisa syukuri dalam hidup kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, ingat,
Kamu bisa cek di video kita sekarang ini, apa sih manfaat bersyukur? Ketika kita bersyukur, kita akan mendatangkan lebih banyak hal-hal yang bisa kita syukuri di dalam hidup kita. Termasuk kesehatan itu sendiri, termasuk kebebasan itu sendiri. Kepengen dong guys, setelah ini semua berakhir, kita bisa bebas jalan-jalan lagi, dan kita bisa semakin mensyukuri hidup yang sudah diberikan oleh alam semesta ini. Hal keempat yang kita bisa lakukan, ini bagus banget, adalah mengambil online course atau kursus online. Apa sih yang menjadi passion kamu? Mungkin passion kamu adalah misalnya melukis, dan selama ini kamu nggak pernah punya waktu untuk melukis. Why not? Sekarang banyak banget yang namanya kursus-kursus online yang bagus-bagus. Mungkin passion kamu adalah masak, atau mungkin passion kamu adalah misalnya bikin website, atau mungkin passion kamu menjadi seorang public speaker. Why not in this kind of time, waktunya kita untuk belajar. Belajar bisa dari mana aja, salah satunya adalah mengambil kursus online. Nah, yang kelima tentu aja membaca buku-buku yang bermanfaat. Bukan buku komik ya guys, buku komik boleh aja tentu, tetapi untuk menjadikan hidup kita, untuk menjadikan waktu-waktu karantina kita menjadi satu batu loncatan, sangat penting banget kalau kita membaca buku-buku yang bermutu. Buku-buku tentang pengembangan diri atau buku-buku yang bisa menambah skill kita. Banyak banget kan? Kalau kamu kepingin jadi public speaker, kamu bisa belajar tentang bagaimana sih caranya ngomong. Kalau kamu kepingin jadi seorang penulis, kita bisa belajar bagaimana mencari penulis yang lebih handal. Selanjutnya adalah gimana kalau kita pakai waktu-waktu sekarang ini untuk memikirkan apa proyek baru atau bisnis baru yang bisa saya kembangkan ya. Mungkin kita bisa ngembangin dari passion kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, terlalu sibuk dengan dunia kita. Kita nggak pernah mikirin nih, oke, gue punya passion seperti ini, gue punya kesukaan seperti ini. Kesukaan gue ini dijadiin bisnis dan bisa jadi duit, right? Misalnya kamu suka masak dan kamu jago banget masak, why not? Now it's time to start thinking about it and start doing, right? Siapa tahu kamu bisa memulai satu proyek baru atau bisnis baru dengan teman-teman kamu. Dari 6 hal ini guys, kalau memang kita benar-benar terapkan, ini pun sudah bisa menjadikan waktu-waktu karantina kamu jadi satu batu loncatan hidup. Bener nggak? Nah, apalagi sih hal-hal yang kita bisa lakukan selama masa karantina ini? Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Kecil tetapi bisa berdampak besar. Exercise. Kalau misalnya kita biasa terlalu sibuk untuk exercise, untuk olahraga, sekarang adalah waktunya. Kita punya waktu banyak banget nih guys. Gimana kalau kita pakai setengah jam sehari atau 1 jam sehari untuk mulai exercise? Lihat aja di YouTube, banyak banget kok video-video exercise yang bisa kamu manfaatkan dan mulai berlatih di rumah. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan? Mungkin kita bisa take a nap, bisa bobo siang. Ya kan, kalau misalnya biasanya kita suka lembur seperti aku yang kurang tidur banget, so ini waktu yang tepat untuk balas dendam, tidur lebih banyak misalnya. Dan bagi Anda yang punya anak, kita bisa lebih kreatif untuk memanfaatkan waktu-waktu bersama dengan keluarga yang kita cintai. Misalnya belajar masak bareng, ngajarin anak-anak masak bareng di dapur ya kan, terus bikin prakarya bareng, hal-hal yang bisa yang satu meningkatkan skill kita, meningkatkan skill anak-anak, dan tentu aja juga membuat kita semua semakin dekat. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan? Buat yang cewek-cewek, mungkin kita bisa belajar makeup, belajar makeup yang lebih baik. Kalau biasanya gaya Sunda, sekarang bisa gaya Korea. Misalnya, belajar menata rambut, ya kan? Hal-hal yang kita biasanya nggak pernah kepikiran. Atau yang suka saya lakukan adalah melakukan self care, ya kan? Jadi bikin eksperimen percobaan nih dari bahan ini dan bahan ini, gimana bikin masker yang baru, masker yang alami, dan pamper ourselves, jadi memanjakan diri sendiri. Dan satu lagi yang bisa kamu lakukan adalah spend more time in nature. Kalau kamu punya kesempatan untuk berada di alam, misalnya pergi ke taman, asal bukan tempat yang padat pengunjung ya guys. Jadi itu beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk membuat waktu-waktu karantina kita menjadi sangat berguna. Terutama 6 tips yang pertama di atas guys. Please start doing that and you will see that your life can change and jadi satu batu loncatan yang luar biasa. Kalau video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa untuk klik like and share. Dan kalau ini pertama kali kamu datang ke channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe. Saya dengan Angelica Rial Savio, thank you udah datang ke channel kita. And don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.